Ya, kita bahas tentang nubuat apokaliptik Yesus yang sampai dengan detik ini masih cukup sering diperdebatkan. Bahkan orang masih menulis buku ya, monograf khusus untuk menjawab tentang persoalan ini. Saudara-saudara, sebenarnya ini adalah persoalan yang menurut saya dicari-cari ya. Padahal sebenarnya kalau kita membaca Alkitab dengan serius dan teliti dan melakukan eksegesis, menerapkan metode-metode yang memang sudah baku di dalam penafsiran Alkitab atau eksegesis Alkitab. Sebenarnya ini bukan merupakan satu persoalan yang rumit untuk dijawab. Hanya diperlukan ketelitian untuk membaca apa yang dikatakan teks itu dan kita bisa tiba pada kesimpulan yang sebenarnya sangat simpel terkait dengan masalah ini. Tapi saudara-saudara, sebenarnya isu ini mulai muncul atau diperdebatkan di kalangan para ahli perjanjian baru sejak awal abad yang ke-20 ya, terutama publikasi dari seorang teolog liberal bernama Albert Schweitzer. Dia seorang yang sangat terkenal. Dia seorang ahli teologi, seorang ahli musik, seorang filsuf, seorang dokter, dan pokoknya dia punya banyak sekali talenta ya, punya banyak sekali skill, dan bahkan dia seorang misionaris. Jadi dia seorang liberal, tapi dia seorang misionaris, seorang teolog, seorang dokter, dan seorang ahli perjanjian baru. Dan bukunya yang berjudul The Quest of the Historical Jesus itu adalah buku yang sangat penting bagi mereka yang studi perjanjian baru atau studi tentang the historical Jesus, Yesus sejarah, itu harus membaca buku itu. Terlepas dari kamu setuju atau tidak setuju dengan dia ya. Nah, jadi nanti kita akan lihat bahwa sebenarnya jawabannya sederhana, hanya karena orang tidak mau untuk setia kepada teksnya, tidak menerapkan metode pembacaan eksegesis yang baik. Akhirnya mereka harus berspekulasi sana sini, bahkan menelurkan kesimpulan-kesimpulan yang negatif terkait dengan Alkitab. Saudara-saudara coba konfirmasi kepada saya suaranya bagus tidak ya? Soalnya di dalam beberapa sesi live saya yang terakhir ini suaranya kok kayak jelek sekali ya. Padahal ini sudah menggunakan mic yang cukup baik ya. Apakah saya perlu ganti mic atau bagaimana? Tolong konfirmasi kepada saya ya, saudara-saudara. Dan sambil menunggu, oke, bagus. Terima kasih Pak Anton. Sambil menunggu ya, terima kasih untuk konfirmasinya. Saya sudah siapkan materinya, jadi kita akan langsung mulai ya, saudara-saudara. Sudah ada di screen sekarang, kita akan langsung mulai. Mungkin penjelasan saya sekitar 30 menit. Kemudian nanti saudara boleh mengajukan pertanyaan terkait dengan hal-hal tertentu dalam penjelasan saya atau terkait dengan isu ini. Bagi saudara yang member, nanti setelah ini saya akan kirimkan materinya melalui admin di grup Telegram maupun di grup WhatsApp. Bagi yang belum member dan ingin mendapatkan materi-materi dalam sesi formal semacam ini, silakan menjadi member kemudian join dengan grup WhatsApp dan grup Telegram. Yang tidak jadi member juga tidak apa-apa, saudara tetap dapatkan materi dengan bobot yang sama, dengan tampilan yang sama. Tapi kalau saudara menginginkan materinya, saudara silakan ketik sendiri ya. Jangan minta kepada saya, karena seringkali saya tidak punya waktu untuk membalas-balas yang begitu. Oke, saudara-saudara, mari kita langsung mulai. Jadi, nubuat apokaliptik itu adalah nubuat yang bicara tentang akhir zaman. Atau biasanya lebih spesifik bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, dan istilah teknis yang digunakan untuk bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali adalah parusia. Nanti kita akan lihat bersama. Jadi parusia atau kedatangan Yesus yang kedua kali atau akhir zaman itu biasanya terkait erat dengan diskusi mengenai apokaliptik. Dan karena itu mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan isu ini. Saudara, dua teks yang seringkali dirujuk atau dipersoalkan adalah Markus pasal 13 ayat 30 dan Matius pasal 24 ayat 34. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Dan kata-kata yang sama juga saudara bisa baca di dalam paralelnya di dalam Injil Markus. Nah, di dalam konteksnya, kalau saudara perhatikan, misalnya kita ambil contoh saja dari dalam Injil Matius. Malam ini saya tidak akan bahas Injil Markus ya, karena ada perbedaan-perbedaan tertentu, penekanan-penekanan tertentu di Matius yang tidak ada di Markus, termasuk juga Lukas. Jadi ketiga pengisahan itu, Injil sinoptik itu punya
karakteristik penekanannya masing-masing. Malam ini saya akan fokus kepada Injil Matius. Nah, kalau saudara baca pasal 24, pasal 25, itu saudara baca di dalam Alkitab cetak saudara, kecuali kalau saudara baca yang versi digital ya. Di Alkitab cetak saudara itu dikasih judul besar di situ tentang khotbah akhir zaman. Jadi dua pasal itu dikategorikan sebagai khotbah akhir zaman di Bukit Zaitun. Nah, saudara-saudara, kita perlu kasih kualifikasi. Jadi dengarkan dulu penjelasan ini baik-baik supaya saudara ngerti tentang konteks Matius pasal 24 dan pasal 25. Kita perlu kasih kualifikasi apa yang dimaksud dengan khotbah akhir zaman di dalam dua pasal itu. Karena begini, kalau saudara bagi struktur dua pasal itu, pasal 24 ayat 1 sampai dengan 36, itu memang Yesus bicara tentang akhir zaman, tapi juga tidak benar-benar semuanya tentang akhir zaman. Nanti saya akan jelaskan kepada saudara. Nanti ayat yang ke-37 pasal 24 sampai dengan ayat terakhir pasal 25, Yesus tidak bicara tentang akhir zaman per se semata-mata, tapi Yesus bicara tentang how to wait. Bagaimana menantikan akhir zaman atau bagaimana menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi kalau saudara mau bicara tentang parusia atau kedatangan Yesus yang kedua kali, itu saudara mesti membaca ayat 1 sampai dengan ayat 36 pasal 24. Karena pasal 24 ayat 37 sampai dengan ayat terakhir pasal 25, itu tidak lagi semata-mata terutama bicara tentang parusia, tapi bicara tentang kita itu bagaimana cara menanti, bagaimana cara menunggu Yesus datang kembali. Jadi itu pembagian ide di dalam dua pasal yang dikasih judul tentang khotbah akhir zaman. Nah, dengan ide besar itu, ayat 34 Matius pasal 24 itu memang masuk dalam kategori atau masuk dalam bagian di mana Yesus bicara tentang parusia, di mana Yesus bicara tentang kedatangannya yang kedua kali. Nah, itulah sebabnya ketika Yesus mengatakan begini, dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Ini masalah. Karena kalau Yesus bicara tentang parusia, dan Yesus mengatakan angkatan ini, generasi ini, artinya orang-orang yang hidup sejaman dengan dia, para muridnya, angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi, dan nyatanya Yesus belum datang kembali, maka you tidak perlu pintar untuk bikin kesimpulan. Kesimpulannya jelas. Yesus mengemukakan sebuah nubuat apokaliptik yang tidak terjadi. Sebuah nubuat apokaliptik yang istilah kasarnya nubuat yang gagal. Jadi saudara bisa lihat logiknya sekarang ya. Dalam konteks bicara tentang parusia, Yesus bilang angkatan ini tidak akan berlalu, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Dan kalau sebelum semuanya itu terjadi, sementara angkatan itu ternyata sudah berlalu dan tidak terjadi, Yesus tidak datang-datang, maka pertanyaannya atau isunya menjadi jelas sekarang. Apakah Yesus mengemukakan sebuah nubuat apokaliptik dan nubuat itu tidak terjadi, alias Yesus mengemukakan sebuah nubuat yang gagal digenapi? Itu isunya. Nah, saudara, tadi saya mention kepada saudara tentang Albert Schweitzer. Albert Schweitzer ini ahli teologi perjanjian baru asal Jerman, sangat terkenal sekali. Dialah yang pertama kali menggunakan istilah penundaan parusia atau the delay of parusia, penundaan parusia. Apa maksudnya? Jadi di dalam buku The Quest of the Historical Jesus, Albert Schweitzer mendiskusikan ayat-ayat tadi, Matius pasal 24 ayat 34, Markus pasal 13 ayat yang ke-30, dan menurut dia sebenarnya itu bukan baru pertama kali Yesus gagal. Karena kalau saudara baca Matius pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-23, Yesus mengatakan bahwa semuanya ini akan digenapi sebelum kamu selesai mengunjungi, selesai memberitakan Injil kepada kota-kota orang Israel. Nah, jadi menurut Albert Schweitzer, kegagalan Yesus atau kesalahan prediksi Yesus itu bukan baru dimulai di pasal 24.
Tapi sebenarnya sudah dicatat di pasal 10, Yesus gagal memprediksi tentang akhir zaman. Jadi menurut Schweitzer, Yesus memperkirakan bahwa akhir zaman itu akan terjadi pada masa dia masih hidup. Pada masa dia masih hidup di bumi. Dan karena itu dia bilang itu akan terjadi sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota orang Israel. Kemudian ketika para murid kembali dari memberitakan Injil dan tidak terjadi akhir zaman, oh Yesus sadar bahwa dia salah memberikan prediksi. Dan Yesus berpikir, oh mungkin saja terjadi apa yang disebut istilah yang digunakan oleh Schweitzer itu, mungkin saja terjadi the delay of parousia. Jadi Yesus sendiri berpikir bahwa parousia itu didelay, tertunda. Kenapa tertunda? Karena prediksi awalnya itu gagal tergenapi. Kemudian Yesus melihat bahwa mungkin saya perlu melakukan sesuatu untuk tanda kutip maksa Tuhan. Untuk mau tidak mau harus membawa sejarah kepada akhirnya, yaitu terjadi akhir zaman. Dan bagaimana cara Yesus maksa Tuhan supaya akhir zaman itu terjadi? Caranya adalah dengan dia membawa dirinya kepada salib, jadi menyerahkan dirinya untuk mengalami penyaliban dengan harapan bahwa pada saat Bapa, pada saat Tuhan melihat dia itu mengalami penderitaan, melihat dia mengalami penyaliban, Tuhan mau tidak mau harus membawa akhir zaman itu kepada kesudahannya. Nah, ternyata itu juga gagal. Jadi Yesus dua kali gagal memperkirakan terjadinya parousia, terjadinya akhir zaman. Kegagalan pertama tercatat di Matius pasal yang ke-10, dan kegagalan yang kedua terjadi pada saat dia mati melalui penyaliban. Jadi pada saat Yesus mati melalui penyaliban dan tidak terjadi parousia, menurut Albert Schweitzer itu adalah kegagalan Yesus yang kedua. Kemudian bagaimana dengan kitab-kitab Injil? Bagaimana dengan para murid? Nah, Schweitzer mulai bikin teori lagi. Kemudian para murid setelah melihat Yesus gagal di dalam prediksinya mengenai akhir zaman, para murid kemudian menafsirkan ulang. Atau istilah kasarnya tanda kutip berupaya mengkoreksi kesalahan prediksi Yesus mengenai parousia itu. Dengan cara apa? Dengan cara menulis kitab-kitab Injil. Jadi kitab-kitab Injil itu ditulis untuk apa? Kitab-kitab Injil ditulis untuk menjelaskan kenapa Yesus belum datang kembali. Artinya kitab-kitab Injil ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan kenapa terjadi the delay of parousia. Kenapa terjadi penundaan parousia. Kemudian di dalam kitab-kitab Injil, para penulis kitab Injil mulai bikin teori, ini menurut Schweitzer ya, bikin spekulasi bahwa parousia baru akan terjadi setelah pemberitaan Injil itu mencapai seluruh dunia. Jadi kenapa kitab-kitab Injil ditulis? Kitab-kitab Injil ditulis karena Yesus gagal memprediksi parousia, dan kitab-kitab itu ditulis untuk menjelaskan tentang penundaan parousia. Jadi kalau kamu baca kitab-kitab Injil, kamu harus baca dari lensa penundaan parousia. Nah, untuk poin itu saudara-saudara, saya sudah tulis satu artikel jurnal di jurnal Views khusus tentang Injil Lukas. Jadi saya membahas tentang apakah Injil Lukas itu bisa dibaca dengan menggunakan lensa the delay of parousia. Saudara silakan ketik saja teologi misi di dalam Injil Lukas, penundaan parousia sebagai lensa tafsir. Saudara ketik di Google, kemudian ketik nama saya, saudara pasti akan nemu linknya. Itu ada di jurnal Views dan itu online. Saudara bisa baca itu. Jadi itu posisi dari Albert Schweitzer. Artinya menurut Albert Schweitzer, kata-kata Yesus yang ada di Matius pasal 24 dan Markus pasal 30 itu benar-benar Yesus bicara tentang parousia pertama. Jadi Yesus memang bicara tentang dia akan datang kembali atau dia bicara tentang akhir zaman. Tapi yang kedua, prediksi Yesus atau nubuat Yesus itu tidak terjadi. Maka Yesus adalah nabi apokaliptik yang gagal. Itu adalah posisi dari Albert Schweitzer. Jadi Yesus adalah nabi apokaliptik yang gagal menurut Albert Schweitzer. Nah,
Posisi itu kemudian mendapat diskusi yang sangat luas di kalangan para sarjana. Dan singkat cerita, tahun 2016 terbit satu buku ditulis oleh Christopher M. Hayes dan kawan-kawan. Dia kolaborasi dengan sejumlah orang, cukup banyak orang di dalam buku itu. Dia kolaborasi dengan mereka dan menulis buku berjudul When the Son of Man Didn't Come. When the Son of Man Didn't Come, a constructive proposal on the delay of the parousia. Jadi saudara lihat dari subjudulnya saja, mereka sudah langsung bikin rujukan kepada pandangan dari Albert Schweitzer. Dari subjudulnya saja, The Delay of Parousia, mereka sudah bikin rujukan kepada pandangan dari Albert Schweitzer. Nah, Christopher Hayes dan kawan-kawannya yang berkolaborasi untuk menulis buku ini, When the Son of Man Didn't Come, mereka tidak bilang Yesus salah. Mereka tidak bilang Yesus salah. Malah sebaliknya mereka bilang, yes, nubuatnya memang tidak terjadi, tapi itu bukan nubuat yang gagal, itu nubuat yang berhasil. Nah, jadi saudara mulai lihat, mereka sebenarnya menerima premis dari Albert Schweitzer, bahwa kata-kata Yesus di dalam Markus 13 dan Matius 24, kata-kata itu bicara tentang parousia. Itu premis yang pertama. Mereka terima itu, yes, itu bicara tentang parousia. Kemudian premis yang kedua, prediksi Yesus tidak terjadi. Schweitzer bilang itu tidak terjadi. Mereka juga, Christopher Hayes di dalam buku When the Son of Man Didn't Come, mereka juga bilang yes, itu tidak terjadi. Tapi bedanya adalah Schweitzer bilang kalau begitu Yesus gagal, Christopher Hayes dan kawan-kawan bilang Yesus tidak gagal. Jadi sebenarnya mereka berangkat dari premis yang sama. Yesus bicara tentang parousia, kemudian nubuat itu tidak terjadi. Schweitzer berkesimpulan Yesus gagal, Christopher Hayes dan kawan-kawan bilang Yesus tidak gagal. Nah, sekarang mari kita lihat kenapa mereka bilang Yesus tidak gagal. Ini satu tafsiran yang menarik, saudara-saudara, menarik dari Christopher Hayes. Tapi saya tidak setuju, bahkan ini tafsiran yang sebenarnya terlalu maksa ya, terlalu dibikin-bikin ya. Tapi saudara akan lihat logiknya, kalau saudara pikir banyak-banyak make sense. Meskipun nanti saya akan buktikan itu tidak benar menurut konteks Matius pasal 24 termasuk Markus pasal yang ke-13. Jadi menurut mereka kenapa meskipun Yesus bernubuat tentang parousia, tapi nubuat itu tidak terjadi, namun Yesus bukan nabi yang gagal bernubuat karena begini. Mereka merujuk kepada perjanjian lama. Menurut mereka, di dalam perjanjian lama, ada nubuat-nubuat yang memang tidak tergenapi. Tapi nubuat-nubuat yang tidak tergenapi itu bukan merupakan nubuat yang gagal. Khususnya ketika nubuat-nubuat itu bicara tentang janji berkat atau janji penghakiman. Jadi nubuat tentang berkat atau nubuat tentang penghakiman. Jadi mereka menyebut itu sebagai conditional prophecies. Jadi nubuat-nubuat yang bersifat kondisional. Apa maksudnya kondisional? Kondisional berarti penggenapan dari nubuat itu bergantung pada respons dari orang-orang atau dari umat Tuhan yang kepadanya nubuat itu ditujukan. Dan mereka merujuk kepada sejumlah teks. Misalnya kalau saudara baca di dalam Yeremia pasal 18 ayat 6 sampai dengan ayat yang 10, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Kemudian ayat 7, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ayat 9, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka, artinya memberkati mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Dan hal yang sama saudara bisa baca di
Yeremia pasal 26 ayat 18 sampai 19, atau Yunus pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Nah, inilah yang mereka maksudkan dengan nubuat kondisional. Jadi Tuhan bernubuat tentang sebuah malapetaka untuk suatu bangsa, tapi nubuat itu tidak digenapi. Kenapa? Karena bangsa itu bertobat. Begitu mereka dengar nubuat penghakiman itu, mereka bertobat. Misalnya seperti Niniwe. Tuhan merancangkan malapetaka atas Niniwe, tapi ketika Yunus berkhotbah, itu khotbah paling singkat di seluruh dunia. Ketika Yunus berkhotbah, kemudian raja bersama dengan semua penduduk, bahkan binatang-binatangnya bertobat. Kemudian Tuhan bilang, no, penghakiman itu tidak terjadi. Artinya nubuat itu tergenapi enggak? Tidak tergenapi. Nubuat tentang penghakiman itu tidak tergenapi. Tapi apakah itu nubuat yang gagal? Tidak. Karena nubuat tentang penghakiman itu dimaksudkan untuk menstimulasi respons. Dan respons yang diharapkan adalah pertobatan. Nah, kalau responsnya sudah didapatkan, artinya terjadi pertobatan, maka rancangan penghakiman itu gagal atau tidak jadi atau dibatalkan penggenapannya. Jadi tidak semua nubuat yang gagal, tidak semua nubuat yang tidak digenapi adalah nubuat yang gagal. Karena misalnya Yeremia pasal yang ke berapa tadi ya? Yeremia pasal yang ke-18 ayat 6 sampai dengan 10 bicara tentang Tuhan sendiri yang ngomong. Kalau aku merancangkan nubuat, artinya mendeklarasikan satu rancangan penghakiman, tapi kemudian bangsa itu bertobat, maka rancangan penghakiman itu dibatalkan penggenapannya. Atau aku merancangkan rancangan membangun dan memberkati, membangun dan menanam, artinya rancangan untuk memberkati. Tapi kalau orang itu terus-menerus melakukan dosa, maka itu akan ditunda. No, tidak jadi. Itu yang disebut dengan nubuat-nubuat kondisional. Nah, saudara bisa lihat skemanya itu ada di sini. Misalnya, nubuat tentang penghakiman. Karena ada, kemudian ketika orang dengar nubuat tentang penghakiman itu, dan terus-menerus bertegar tengkuk untuk hidup di dalam dosa, maka nubuatnya akan digenapi, akan terjadi penghakiman. Contoh, misalnya Israel. Kalau saudara baca Ulangan 2 pasal terakhir, pasal 31, pasal 32, bukan 2 pasal terakhir ya, tapi pasal-pasal terakhirnya. Pasal 31, pasal 32, itu Musa suruh Israel itu nyanyi. Jadi dia bikin lagu, kemudian ajarin mereka untuk nyanyi. Dan lagu itu isinya adalah rancangan malapetaka. Kalau kamu berubah setia, menyembah berhala, bersinah secara rohani, dengan berbalik kepada berhala-berhala, maka aku akan membuang kamu. Itu rancangannya. Dan nubuat itu bahkan sudah dikemukakan sejak masa Musa. Pertanyaan, apakah di dalam sejarah selanjutnya Israel kemudian berbalik setia dan benar-benar hidup taat, tidak memberontak? No, justru sebaliknya. Mereka taat sebentar, tapi kemudian lebih banyak tidak taatnya, bahkan terus-menerus tidak taat. Dan pada akhirnya nubuat itu tergenapi. Tergenapi melalui apa? Melalui Babilonia, Babel, dan melalui Asyur yang menghancurkan Yerusalem dan yang menghancurkan bait suci. Jadi kalau saudara lihat skema yang pertama, nubuat penghakiman, tapi orang terus menerus tegar tengkuk hidup di dalam dosa, maka nubuat itu akan tergenapi. Atau nubuat berkat, tapi orang itu terus menerus hidup di dalam dosa, maka penggenapannya tertunda, tidak jadi digenapi. Misalnya seperti Israel. Tinggal saudara ubah aja angle-nya. Tuhan kan berjanji untuk memberikan tanah perjanjian dan memberkati Israel, dan mereka tidak akan kelaparan, dan mereka tinggal di negeri penuh dengan susu dan madu dan lain sebagainya. Itu janji dari Tuhan. Tapi kemudian karena mereka terus-menerus hidup di dalam dosa, Tuhan tidak deliver berkat itu kepada mereka. Mereka malah mengalami penghakiman dengan cara dibuang. Atau misalnya skenario yang ketiga, nubuat penghakiman. Tapi kemudian orang waktu dengar nubuat itu mereka bertobat, maka penggenapan dari penghakiman itu dibatalkan. Karena ada pertobatan. Contohnya seperti Niniwe tadi. Aku akan menunggang-langgangkan Niniwe. Tapi kemudian raja dan masyarakatnya, rakyatnya bertobat.
nubuatnya dibatalkan. Penggenapan dari nubuat itu batalkan. Artinya penghakimannya tidak jadi dieksekusi terhadap Niniwe. Jadi menurut mereka, tidak semua nubuat yang tidak tergenapi adalah nubuat yang gagal. Dan itu sebabnya waktu mereka membaca nubuat Yesus tentang parusia, menurut mereka itu tentang parusia. Waktu Yesus bilang, angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Menurut mereka, itu memang nubuat yang tidak jadi digenapi. Yes. Tapi bukan berarti nubuat yang gagal. Kenapa? Karena deklarasi Yesus tentang semuanya itu akan digenapi, itu bicara tentang penghakiman pada akhir zaman. Dan kalau penghakiman pada akhir zaman terjadi, maka tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Tapi ternyata ketika Yesus mengemukakan itu, para murid memberitakan Injil, kemudian orang-orang bertobat dan Injil makin disebarluaskan, maka terjadi penundaan penggenapan nubuat mengenai parusia. Jadi adanya penundaan parusia tidak berarti Yesus gagal sebagai seorang nabi yang memberikan nubuat apokaliptik. Jadi saudara lihat, logiknya itu make sense. Nah, mari kita baca apa yang mereka katakan sendiri mengenai nubuat Yesus. Ini yang mereka katakan di halaman yang ke-20. Saudara nanti bisa, kalau punya buku ini saudara bisa baca ya. Walaupun nubuat memang mengandung unsur ramalan, hal ini mungkin lebih mendasar, merupakan pelayanan aktivasi. Nah, pelayanan aktivasi itu apa? Artinya satu nubuat yang dimaksudkan untuk menstimulasi atau mengaktifasi respons. Seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi walaupun nubuat memang mengandung unsur ramalan, hal ini mungkin lebih mendasar merupakan pelayanan aktivasi, yaitu memberitahu apa yang Allah ingin lakukan terhadap manusia, mengingat bahwa mereka berperilaku dengan cara tertentu dengan tujuan memotivasi mereka untuk melakukan suatu tindakan yang mungkin mengafirmasi atau menghindarkan mereka dari penggenapan nubuat itu. Oleh karena itu, nubuat yang tidak terpenuhi bukanlah nubuat yang gagal. Terkadang nubuat yang tidak terpenuhi justru adalah nubuat yang berhasil, karena nubuat seringkali bersifat kondisional. Jadi menurut mereka, apakah Yesus bicara tentang parusia? Yes, pertama. Kedua, apakah nubuat Yesus itu tergenapi? Tidak. Ketiga, apakah Yesus gagal karena tidak tergenapi maka gagal? Mereka bilang tidak. Justru nubuat yang gagal adalah nubuat yang berhasil. Seperti Niniwe. Tuhan bernubuat melalui melalui Yunus bahwa bangsa itu akan dihukum. Itu nubuatnya. Tapi apakah nubuat itu tergenapi? Tidak tergenapi. Karena bangsa itu bertobat dan Tuhan menyesal dari apa yang dia rancangkan terhadap Niniwe. Jadi nubuat yang gagal bagi mereka atau nubuat yang tidak tergenapi justru bukan nubuat yang gagal, melainkan nubuat yang berhasil. Berhasil menstimulasi respons positif, dan karena itu rancangan penghakimannya tidak digenapi. Nah, saudara-saudara, itu pandangan yang sangat-sangat menarik sekali. Tapi saya tidak setuju. Kenapa saya tidak setuju? Karena kalau itu bicara tentang parusia, itu bukan benar-benar merupakan sebuah nubuat yang kondisional. Katakanlah begini, kalau saudara analogikan nubuat Yesus dengan nubuat tentang penghakiman, misalnya kepada Niniwe. Nubuat penghakiman kepada Niniwe pada masa itu memang nubuat kondisional. Dan itu sebabnya tidak tergenapi. Niniwe tidak ditunggang-langgangkan, tidak dibinasakan. Yes, itu nubuat yang kondisional. Tapi parusia itu bukan benar-benar nubuat yang kondisional. Parusia itu pasti akan terjadi. Jadi persoalannya bukan tidak terjadi dan terjadi karena ada kondisi tertentu. Tapi persoalannya itu when, kapan itu terjadi. Jadi proposal atau usulan dari Christopher M. Hayes dan kawan-kawan
itu tidak menjawab isu yang sebenarnya. Itu tidak menjawab isu yang sebenarnya. Karena isu yang sebenarnya itu when, kapan. Kapan itu terjadi. Bukan persoalan nanti terjadi atau tidak terjadi. Kalau kondisional, itu pertanyaannya adalah terjadi atau tidak terjadi, bergantung kondisinya itu terpenuhi atau tidak. Jadi kalau orang terus berdosa, ya terjadi. Kalau orang bertobat dari dosanya, tidak terjadi. Itu kondisional, profesi. Itu nubuat yang kondisional. Tapi kata-kata Yesus tentang parusia itu tidak kondisional. Itu ultimate profesi. Itu profesi yang pasti terjadi. Persoalannya bukan terjadi atau tidak terjadi, karena pasti terjadi. Persoalannya adalah when, kapan. Kapan. Jadi pandangan Christopher M. Hayes memang kedengarannya atau terkesan masuk akal, make sense, dengan logik seperti yang tadi. Yes. Tapi tidak menjawab isu yang sebenarnya. Nah, saudara-saudara, bagi saya pandangan Christopher M. Hayes dengan menerima premis dari kesalahan. Jadi kesalahan pertamanya adalah tidak menjawab isu yang sebenarnya tentang when. Kesalahan yang paling mendasar yang kedua adalah kenapa kamu harus terima premis dari Schweitzer? Schweitzer itu dua premisnya itu salah. Saudara ingat premis yang pertama apa? Premisnya adalah ayat 34 Matius pasal 24 atau Markus 13 ayat 30, premis pertamanya, dua teks itu bicara tentang parusia. Itu salah. Dua teks itu Yesus tidak bicara tentang parusia. Yesus bicara tentang sesuatu yang lain. Dan yang kedua, premis yang kedua dari Schweitzer adalah nubuat itu tidak tergenapi. Itu juga salah. Di dalam konteksnya nubuat itu tergenapi. Di dalam sejarah nubuat itu tergenapi dan sudah tergenapi. Jadi dua premis itu salah. Jadi kesalahan fundamental dari Christopher M. Hayes dan kawan-kawan itu terletak pada mereka menerima dua premis dari Albert Schweitzer. Dua premis itu premis yang salah. Dan yang kedua, usulan ini sendiri tidak menjawab persoalannya. Yesus tidak mengemukakan sebuah nubuat kondisional di situ. Yesus mengemukakan nubuat tentang parusia dan itu tidak kondisional. Persoalannya adalah when, kapan itu terjadi. Nah, karena itu saudara-saudara, tadi saya katakan sebenarnya jauh lebih sederhana. Kalau kamu baca aja konteksnya, baca aja. Karena sebenarnya Matius dan Markus ngasih tahu kita, itu Yesus bicara tentang apa. Nah, karena itu saudara-saudara, saya akan ajak saudara untuk melihat. Sebelum kita eksegesis ya, saya akan kasih eksegesis untuk teks itu. Kita harus punya perspektif yang benar dulu tentang nubuat. Saudara, nubuat itu seperti satu gambar dua dimensi. Jadi seorang nabi ketika dia bicara tentang peristiwa-peristiwa yang akan segera terjadi atau immediate yang terjadi dalam waktu dekat di masa depan, dan peristiwa-peristiwa yang nanti terjadi di masa depan tapi masih jauh di depan. Kadang-kadang mereka bicara tentang itu semua itu terjadinya dekat-dekatan. Seperti gambar yang sekarang saudara lihat. Antara rumah dengan gambar gunung di belakang itu kalau saudara lihat dalam kacamata dua dimensi, itu seperti dekat sekali. Setelah rumah itu langsung gunungnya, bukan? Tapi di dalam kenyataannya itu tidak dekat. Itu dipisahkan oleh sungai, bahkan dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Ini yang disebut dengan gambar dua dimensi. Jadi objek-objek yang di dalam gambar itu, kita lihat dari kacamata dua dimensi, itu seperti dekat banget. Itu lengket-lengketan malah. Tapi pada kenyataannya itu tidak dekat. Nah, itu sebabnya saudara baca komentar dari George Eldon Ladd, seorang teolog evangelikal yang sangat terkenal ya. Dia mengatakan begini. Nubuat Alkitab pada dasarnya bukanlah bersifat tiga dimensi, melainkan dua dimensi. Nubuat memiliki dimensi tinggi dan luas, namun tidak mempersoalkan kedalamannya, yaitu kronologi kejadian di masa depan. Masa yang jauh dilihat melalui transparansi masa kini. The transparency of the immediate. Ini yang saya sebut sebagai dua dimensi. Jadi Nabi itu seperti seorang pelihat kan, melihat ke depan kan. Tapi dia melihatnya dari kacamata dua dimensi. Sama seperti begini. Kalau saudara dalam perjalanan,
Saudara dalam perjalanan, kemudian saudara lihat ada gunung yang sepertinya bertumpuk-tumpuk. Dari penglihatan saudara dari belakang itu, saudara lihatnya seperti gunung itu satu sama lain itu lengket-lengketan, bukan? Tapi sebenarnya mereka tidak benar-benar lengket. Itu hanya dari perspektif dua dimensi saudara. Nah, seorang nabi waktu dia bicara tentang nubuat, dia melihat ke depan dengan perspektif itu, perspektif dua dimensi. Kadang-kadang dia bicara tentang dua peristiwa di masa depan, itu seperti peristiwa yang dekat-dekatan terjadi. Tapi sebenarnya itu tidak benar-benar dekat. Karena itu saudara perlu teliti dan eksegesis dari teks dan konteksnya untuk mengestablish, menetapkan apakah itu dua peristiwa yang dekat-dekatan kejadiannya atau sebenarnya memang dua-duanya terjadi di masa depan, yang satunya segera terjadi tapi yang satunya itu masih jauh banget di depan. Dan itulah yang persis kita lihat di dalam konteks Matius pasal 24 termasuk Markus pasal 13. Tadi saya katakan saya hanya akan fokus kepada konteks Injil Matius. Sekarang mari kita lihat dulu konteksnya. Ini konteksnya bicara tentang apa? Konteksnya itu ada di ayat pertama dan sampai dengan ayat yang ketiga. Itu konteksnya. Jangan lupa konteksnya. Begitu kamu comot satu teks, keluar dari konteksnya, mendadak kamu bikin teks itu ngomong apa saja, padahal teks itu tidak ngomong begitu. Jadi perlu mulai dari konteksnya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, mari kita baca. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Kemudian ayat 2, ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu pun batu di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Jadi ayat yang kedua, Yesus membuat nubuat, prediksi. Saya kalau gunakan istilah prediksi, kadang-kadang ada orang yang goblok banget datang protes saya. Nubuat itu bukan prediksi. Misalnya saya prediksi tentang hujan. Jangan goblok. Di dalam studi akademik itu istilah-istilah itu digunakan secara apa namanya. Kadang-kadang saya jengkel ya membaca komentar-komentar dari orang-orang yang tidak belajar tapi sok kritis. Ikutin aja. Yesus membuat prediksi tentang bait suci itu akan dihancurkan di ayat yang kedua. Kemudian perhatikan ayat yang ketiga dan ini yang sangat menarik. Ini yang sangat menarik. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Jadi ingat ya, dia tadi ngomong kepada para murid, bait suci akan selesai. Kemudian di ayat yang ketiga, saat mereka sendirian, para murid nanya begini, katakanlah kepada kami, bila manakah hal-hal ini? Tahu tak? Hal-hal ini itu apa? Yang Yesus ngomong di ayat yang kedua, tentang kehancuran bait suci. Bila mana artinya when, kapan bait suci ini akan dihancurkan. Bila mana hal-hal ini akan terjadi. Tapi mereka tidak stop sampai di situ. Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Nah, ini perlu ngerti baik-baik. Yesus bicara tentang kehancuran bait suci. Para murid itu ngertinya kalau bait suci dihancurkan, berarti itu tanda kesudahan dunia. Itu tanda kedatangan Yesus. Itu sebabnya mereka gabungin dua hal itu, memformulasinya menjadi satu pertanyaan. Padahal itu dua peristiwa yang Yesus tidak ngomong sebagai satu dan sama. Yesus hanya ngomong tentang kehancuran bait suci. Para murid ngertinya, oh kalau kehancuran bait suci, berarti itu nanti akan sama dengan Yesus datang kembali dan terjadi kesudahan zaman. Mereka gabungin dua hal yang sebenarnya Yesus tidak ngomong gabungin. Yesus hanya ngomong tentang kehancuran bait suci. Jadi mereka nanya tentang kapan dan mereka nanya tentang apa tandanya. Termasuk mereka gabungin kehancuran bait suci dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu konteksnya. Nah, di dalam penjelasannya Yesus bilang itu tidak sama. Tidak sama. Dan termasuk nanti Yesus jawab, when, kapan bait suci itu akan dihancurkan. Nah, jadi itu konteksnya ya. Dengarin baik-baik, itu konteksnya. Sekarang mari kita simak
Jawaban Yesus itu ada di ayat 4 sampai dengan ayat 36. Nanti kita akan ulas satu persatu secara garis besar saja, tidak bisa detail supaya jangan terlalu panjang. Di ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8, Yesus mulai dari bagian terakhir. Yesus mulai dari bagian terakhir mengenai pertanyaan para murid. Ingat bagian terakhir mereka nanya tentang apa? Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jadi mereka nanya tentang parusia. Nah, Yesus bilang nanti akan ada peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum itu, tapi itu bukan merupakan tanda parusia. Itu bukan tanda parusia. Jadi ada penyesatan, ada perang, dan yang harus kamu ingat adalah kalau kamu lihat ada penyesatan dan ada perang, itu belum kesudahannya dan itu baru permulaan. Artinya Yesus bilang begini, jangan kamu nyama-nyamain. Kalau ada perang, kalau ada penyesatan, itu baru permulaan. Itu belum kesudahannya. Artinya Yesus sedang membongkar kesalahpahaman mereka. Kamu tidak bisa gabungin dua hal itu menjadi satu dan sama. Kejatuhan Yerusalem dan parusia itu dua peristiwa yang terpisah. Tidak bisa digabungin menjadi satu peristiwa tunggal. Nah, kemudian itu ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi di awal atau peristiwa-peristiwa preliminar itu bukan merupakan tanda parusia, bukan merupakan tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Kemudian ayat ayat 8 ya. Sorry, ini tadi salah slide-nya. Ayat 4 sampai 14 itu masih poin yang sama. Ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12 Yesus bicara tentang nanti akan ada penganiayaan, kamu dibenci, terjadi kemurtatan, muncul nabi-nabi palsu, ada kedurakaan, kemudian orang itu akan suam-suam kuku. Dan yang harus kamu lakukan adalah kamu harus bertahan sampai akhir karena Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Barulah kesudahannya tiba. Jadi saudara lihat di ayat 14 Yesus bilang kehancuran bait suci dan terjadinya tanda-tanda itu tidak berarti bahwa parusia itu akan terjadi. Seketika itu akan terjadi. Nanti akan satu proses yang panjang. Proses yang panjang itu apa? Yang memisahkan dua peristiwa tadi. Proses panjang itu apa? Injil itu harus diberitakan ke seluruh dunia. Jadi kehancuran bait suci itu tidak sama dengan terjadinya parusia. Seperti yang dipahami oleh para murid. Yesus bilang tidak sama. Tidak sama. Itu hanya tanda-tanda permulaan, tapi itu belum kesudahannya. Karena Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, barulah tiba kesudahannya. Jadi itu dua peristiwa yang terpisah. Kemudian ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-28. Nah, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-28 juga masih dimaksudkan untuk mengkoreksi kesalahpahaman mereka itu, menyamakan kehancuran bait suci dengan kedatangan Yesus. Yesus bilang tidak sama. Bagaimana cara dia koreksi mereka? Yesus bilang begini, nanti kalau ada pembinasa keji berdiri di tempat kudus, saudara jangan tanya dulu pembinasa keji ini siapa. Jangan distract dulu. Jangan mengalihkan perhatian dulu. Itu nanti satu sesi tersendiri. Tapi mari kita baca saja. Kalau pembinasa keji itu berdiri di tempat kudus, artinya di bait suci, apa yang harus kamu lakukan? Melarikan diri. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Nah, siksaan yang dahsyat ini terjadi pada masa apa? Bukan pada masa parusia. Bukan pada masa parusia. Pada masa pembinasa keji itu berdiri di tempat kudus. Sebagai awal momen di mana bait suci itu dihancurkan. Kamu harus melarikan diri. Dan in fact, kita dapat catatan dari Josephus. Ini sesuatu yang sangat amazing. Saudara, tentara Romawi yang dipimpin oleh Titus. Tentara Romawi yang dipimpin oleh Titus. Itu kalau ngepung, kamu tidak bisa melarikan diri. Betul-betul kamu tidak bisa. Itu benar-benar total. Kamu tidak bisa melarikan diri. Tapi yang menarik adalah ketika Titus
pada gebrakan pertamanya mengepung Yerusalem, ketika dia sudah mengerahkan pasukannya mengepung Yerusalem, mendadak dia kembali ke Roma. Karena ada masalah politik di Roma. Dan pada kesempatan dia tarik kembali pasukannya, itu orang-orang di Yerusalem, termasuk orang-orang di Yudea dan seterusnya, itu punya kesempatan untuk melarikan diri. Itu menurut Josephus. Jadi apa yang dikatakan Yesus tentang melarikan diri, dari perspektif Romawi itu tidak mungkin. Karena Romawi itu kalau ngepung itu benar-benar dia kepung secara total. Kamu tidak bisa melarikan diri. Tapi ada peristiwa yang terjadi di Roma ketika kepungan pertama terjadi di Roma. Titus tarik kembali pasukannya. Dan pada momen itu kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Kemudian pada momen itu akan muncul para messianic pretenders, orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai Mesias. Dan ini juga kita dapat dari Josephus. Bahkan saudara bisa ketemu itu di dalam Kisah Para Rasul 5 yang bicara tentang Teudas. Muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, mempunyai kira-kira 400 orang pengikut, tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Kisah Rasul pasal 5 ayat yang ke-36. Saudara baca di dalam di dalam Josephus. Josephus juga bicara hal yang sama. Pada tahun-tahun sebelum pemberontakan Yahudi tahun 66, beberapa messianic pretenders muncul. Itu kata-kata Josephus. Termasuk Teudas yang disebutkan di Kisah Rasul pasal 5 ayat 36, disebutkan juga di dalam Josephus. Termasuk di dalam The Antiquities of the Jews, Josephus bicara tentang ada seorang Mesir yang mengklaim sebagai nabi dan sukses menyesatkan banyak orang. Jadi muncul messianic pretenders, termasuk setelah bait suci dihancurkan, juga muncul banyak messianic pretenders, Mesias-Mesias palsu, ngaku-ngaku diri Mesias. Itu yang paling terkenal itu Bar Kokhba. Pada awal abad yang kedua, muncul para messianic pretenders itu dan mencoba menggunakan momen kehancuran Yerusalem dan bait suci sebagai ini sebentar lagi akan terjadi akhir zaman. Jadi kata-kata Yesus di dalam Matius pasal 24 itu benar-benar terjadi benar-benar terjadi di dalam sejarah. Dan itu sebabnya di ayat yang ke-27 ayat 28 Yesus bicara tentang nanti kalau anak manusia datang itu tanda-tandanya itu akan begini. Dimaksudkan bukan untuk bilang bahwa itu sama dengan terjadinya kehancuran Yerusalem dan bait suci, tapi justru untuk membedakan itu. Artinya apa yang terjadi nanti ketika Yerusalem dihancurkan dan bait suci dihancurkan, itu bukan merupakan tanda-tanda parusia, karena tanda-tanda parusia itu lain. Dan itu dibicarakan di ayat yang ke-27. Itu jawaban Yesus. Kemudian di ayat yang ke-29 sampai dengan 31, dia bicara tentang klimaks dari apa yang sudah dimulai sejak ayat 15 tentang pembinasa keji. Jadi pembinasa keji yang berdiri di bait suci itu baru the beginning, itu baru permulaan. Nanti klimaksnya itu adalah apa yang nanti dicatat, tanda-tanda dahsyat yang horor yang dicatat di ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31. Dan itu prosesnya itu panjang, itu tidak satu dan sama, tidak terjadi dekat-dekatan. Nah, ayat 32 sampai dengan ayat 35 yang di dalamnya ada ayat 34, itu Yesus ringkas kembali jawabannya. Jadi poinnya itu begini, nanti saya akan bicara tentang ringkasan itu dan menjawab pertanyaan kita. Poinnya itu begini, keseluruhan teks itu, pasal 24, ayat 1, terutama jawaban Yesus di ayat yang keempat, sampai dengan ayat 36, dimaksudkan untuk membereskan kesalahpahaman para murid. Kamu tidak bisa menyamakan kehancuran bait suci dengan kedatangan anak manusia. Itu bukan dua peristiwa yang satu dan sama atau dekat-dekatan. Kedatangan anak manusia itu adalah satu proses panjang setelah kehancuran bait suci, karena Injil harus diberitakan sampai ke seluruh dunia. Itu prosesnya itu panjang. Itu inti dari jawaban Yesus itu. Nah, ayat 32 sampai dengan ayat yang terakhir dari teks itu, ayat 32 sampai dengan 35,
36 ya, dimaksudkan untuk meringkas kembali jawaban Yesus. Meringkas kembali jawaban Yesus, termasuk menjawab pertanyaan tentang when, kapan bait suci itu akan dihancurkan, dan kapan anak manusia itu akan datang. Karena ingat, di dalam pertanyaan mereka itu, mereka sebenarnya nanya tentang dua hal, tapi mereka gabungin jadi satu. Yesus pisahin. No, penghancuran bait suci itu sendiri, kedatangan anak manusia itu sendiri. Tapi sekarang pertanyaannya, kapan? Kapan bait suci akan dihancurkan, dan kapan anak manusia akan datang kembali? Nah, itu diringkas kembali oleh Yesus di ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-35. Mari kita fokus ke ayat 34 yang menjadi persoalan. Di ayat yang ke-34, di dalam di dalam teks itu, Yesus bilang begini, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Nah, kalau saudara perhatikan, jawaban Yesus itu dimaksudkan untuk membawa saudara kembali kepada ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga apa yang mereka nanya? Mereka nanya tentang katakanlah kepada kami, eipe hemin. Katakanlah kepada kami, potetauta estai. Bagaimana atau kapan hal-hal ini, tauta, distinct, hal-hal ini akan terjadi. Tadi saya sudah jelaskan di dalam konteksnya, hal-hal ini itu merujuk kepada kata-kata Yesus di ayat yang kedua tentang bait suci akan dihancurkan. Jadi mereka nanya, kapan hal-hal ini akan terjadi? Dan di ayat 36 kalau saudara baca, konstruksi kata-kata Yesus menggemakan pertanyaan para murid di ayat yang ketiga bagian yang pertama. Tentang hal-hal ini, tentang kehancuran bait suci. Amen lego humin. Ingat mereka tanya, eipe hemin, katakanlah kepada kami. Yesus bilang, aku berkata kepada kamu. Jadi mereka nanya, katakanlah kepada kami. Yesus bilang, aku berkata kepada kamu. Hotiume parelte hegenea aute heos ean panta tauta genetai. Aku berkata kepada kalian, angkatan ini, artinya sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu, pasti tidak akan berlalu. Jadi saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-34 itu dia gunakan double negatif, u dan me. U itu berarti tidak, me juga berarti tidak. Jadi kalau you terjemahkan literal, tidak. Nah, itu adalah satu gaya Yesus bicara. Jadi kalau mereka menggunakan dua kata negatif, tidak, u dan me secara bersamaan, itu maksudnya pasti tidak. Artinya apa yang disangkali itu tidak mungkin terjadi. Misalnya seperti di Matius pasal yang ke-10, Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-28, Yesus bilang, barang siapa yang ada di dalam tanganku pasti tidak akan binasa. Pasti tidak akan binasa. Artinya tidak ada kemungkinan binasa bagi orang yang percaya kepada Yesus karena menggunakan double negatif di situ. Nah, double negatif ini juga digunakan di sini. Jadi angkatan ini pasti tidak akan berlalu. Ini bukan kondisional. Ini bukan kondisional. Ini sesuatu yang pasti akan terjadi. Jadi pasti tidak akan berlalu. Pasti tidak akan berlalu. Angkatan ini pasti tidak akan berlalu. Sampai semua hal-hal ini pantatauta genetai. Nah, semua hal-hal ini itu apa? Kehancuran bait suci. Kehancuran bait suci terjadinya kapan? Tahun 70. Para murid masih ada enggak? Masih ada. Sederhana sekali. Kamu aja membacanya terlalu rumit. Sederhana sekali. Dari konteksnya jelas sekali. Kemudian nanti di ayat yang ke-36, baru Yesus menegaskan soal pertanyaan. Ingat pertanyaan mereka tadi ada dua kan? Kapan, bagaimana hal-hal ini terjadi? Itu bicara tentang kehancuran bait suci. Dan kapan engkau akan datang kembali, parusia? Jadi pertanyaan mereka ada dua. Di ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-36, Yesus jawab dua pertanyaan itu. Jawaban untuk pertanyaan tentang kapan bait suci akan dihancurkan, Yesus bilang segera terjadi.
Kamu sebelum mati, kamu akan lihat itu terjadi. Kemudian ayat yang ke-36. Kapan engkau akan datang terjadi? Kapan engkau akan datang kembali? Yesus bilang tidak ada yang tahu kapan parusia kecuali Bapa. Tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat juga tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Simpel sekali. Kalau saudara membacanya secara eksegetikal, saudara tidak perlu berspekulasi seperti Christopher M. Hayes atau seperti Albert Schweitzer. Teksnya ngasih tahu kok. Itu kata-kata Yesus itu di ayat 34 tidak tentang parusia. Premis pertama dari Schweitzer salah. Ayat 34 tidak tentang parusia, tapi tentang bait suci dihancurkan. Kemudian premis kedua dari Schweitzer, nubuat Yesus gagal, itu juga salah. Nubuat Yesus tergenapi. Kehancuran bait suci tahun 70 itu para murid masih ada. Nubuat Yesus tergenapi. Dan karena itu, Yesus tidak gagal bernubuat di situ. Kamu yang gagal paham, tidak berarti Yesus yang salah. Eksegesisnya memperlihatkan bahwa Yesus tidak salah memberikan nubuat. Jadi skemanya itu seperti begini. Yesus bicara tentang kehancuran Yerusalem dan bait suci. Kemudian setelah itu penginjilan, pekabaran Injil ke seluruh dunia, barulah parusia. Kehancuran Yerusalem, pekabaran Injil ke seluruh dunia, barulah parusia. Itu bukan dua hal yang satu dan sama, seperti yang dimengerti oleh para murid. Itu sebabnya arti Franz bilang begini, kalau saudara baca di dalam komentrinya di NIC, New International Commentary on the New Testament. Bait suci akan runtuh, tapi tidak berarti parusia segera akan menyusul. Itu sebabnya parusia disebutkan secara eksplisit dalam ayat 27, bukan untuk mengkaitkannya dengan jatuhnya bait suci, tapi justru untuk membedakannya dari peristiwa-peristiwa kaotik dalam pengepungan Yerusalem yang akan digunakan oleh para penipu messianic pretenders sebagai dasar bagi klaim messianik mereka. Simpel, ayat 34 tidak bicara tentang parusia, tidak bicara tentang kapan Yesus datang, tapi bicara tentang kapan bait suci akan dihancurkan. Menjawab bagian pertama dari pertanyaan para murid di ayat yang ketiga. Bagaimana hal-hal ini akan terjadi? Oke, saudara, saya sampai di situ ya. Oke, terima kasih Pak Rocky, Tuhan memberkati, sudah jadi member ya. Pak Sence Lilomboba, terima kasih untuk persembahannya, Tuhan memberkati. Sudah ada pertanyaan nggak? Ini sudah 58 menit. Terima kasih Pak Lawasale untuk persembahannya, Tuhan memberkati. Makasih Pak Deki, izin tanya kenapa para murid bisa periksa posisi demikian bahwa kehancuran bait suci dan kedatangan kedua Yesus itu terjadi bersamaan. Tidak tahu persis ya kenapa mereka bisa berpandangan begitu, tapi sangat mungkin itu merupakan sesuatu yang umum pada masa itu. Karena begini, setelah bait suci dihancurkan, juga muncul orang-orang yang ngaku-ngaku Mesias, mengatakan bahwa tandanya itu sudah jelas. Ini sebentar lagi akan terjadi akhir zaman. Jadi ikut saya sebagai Mesias. Itu yang sudah diantisipasi oleh Yesus juga. Jadi kesalahpahaman itu bukan hanya ada di pihak para murid, tapi juga tampaknya merupakan sesuatu yang umum pada masa itu ya. Kita dapat catatan itu dari Josephus tentang sebelum dan sesudah bait suci dihancurkan, para messianic pretenders itu juga menggunakan kehancuran bait suci untuk bilang bahwa ini sudah terjadi. Akhir zaman akan segera terjadi. Oke. Ada lagi pertanyaan, saudara-saudara? Saya belum lihat ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya tutup sampai di sini ya, saudara-saudara ya, supaya jangan terlalu panjang. Nah, saudara silakan simak dulu. Nanti di kesempatan berikut saya akan bahas tentang pembinasa keji yang dibicarakan Yesus di dalam jawabannya itu. Pembinasa keji itu siapa? Karena itu ada kaitannya dengan Daniel pasal yang ke-11, Daniel pasal yang ke-12, termasuk Daniel pasal yang ke-9. Jadi kalau saya jelaskan sekarang nanti akan menjadi sangat panjang. Jadi lebih baik kita pisahkan itu menjadi satu sesi tersendiri supaya saudara dapat
penjelasan yang lengkap dan detail terkait dengan siapakah pembinasa keji di dalam Matius pasal 24, termasuk juga di dalam Markus pasal 13, dan nanti muncul satu kali di dalam surat Paulus, ya, the man of lawlessness, ya, manusia durhaka, di dalam 2 Tesalonika. Nanti kita akan bahas itu di dalam kesempatan berikut, tapi saya berharap penjelasan saya sudah oke. Jadi lain kali jangan mau bingungkan oleh orang-orang yang tidak mau eksegesis tapi membuat teori aneh-aneh, ya. Jadi kesimpulannya adalah, pertama, Yesus tidak bicara tentang parusia di dalam ayat yang ke-34, Matius pasal 24, termasuk Markus pasal yang ke-13 ayat 30. Yesus tidak bicara tentang parusia. Dan yang kedua, Yesus tidak gagal. Nubuat Yesus itu tidak gagal, melainkan di dalam sejarah tergenapi kehancuran Bait Suci dan Yerusalem tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus dan para pasukan Romawi. Dan jawab kata-kata Yesus di ayat yang ke-34, Matius pasal 24 dan Markus pasal 13 ayat 30, itu bicara tentang kapan Bait Suci itu akan dihancurkan. Menurut konstruksi konteks dan teksnya, pertanyaan para murid di ayat yang ketiga sebagai respons untuk kata-kata Yesus di ayat yang kedua mengenai kehancuran Bait Suci. Oke, saya sampai di sini, saudara-saudara. Silakan cek kotak deskripsi, ambil bagian untuk pekerjaan Tuhan di STT Rai Batam, saudara-saudara. Dan mari kita sama-sama mengambil bagian kita masing-masing untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Doa saya dan bagi saudara-saudara sekalian, kiranya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati. Salam.